Lisa, bagian 39 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Dan tanpa banyak bicara, laki-laki itu menghunuskan pisau ke arah Nadia yang masih dalam keadaan terkejut melihat kedatangan laki-laki itu. Melihat laki-laki tidak dikenal itu menyerang Nadia dengan pisau terhunus di tangannya, secara refleks Lisa mendorong tubuh Nadia sehingga gadis itu tersungkur ke lantai. Dan tanpa ampun pisau itu menghujam bagian kiri perut Lisa. Gadis cantik itu terpekik tertahan. Darah mengucur dari perutnya. Nadia terkejut melihat pisau laki-laki itu menusuk perut kakaknya tepat di hadapannya. Dan laki-laki penuh tato itu pun tak kalah terkejutnya menyadari ia telah menusuk orang yang salah. Bukan Nadia, melainkan Lisa yang tertusuk oleh pisaunya. Dengan wajah panik, ia berlari ketakutan meninggalkan Lisa dan Nadia di lorong yang kumuh dan bau. Sementara itu belum sempat menyadari apa yang baru saja terjadi, Nadia menyaksikan tubuh kakaknya limbung. Nadia menangkap tubuh Lisa yang roboh bersimbah darah. Melihat keadaan kakaknya, Nadia panik dan menjerit minta tolong. Ia ketakutan melihat Lisa mulai kehilangan kesadaran. Kakak, ya Tuhan, kakak, jeritnya sambil memeluk tubuh Lisa. Tubuh terusnya gemetar. Lisa masih tersadar, matanya yang sayu menatap Nadia yang mulai menangis dan dilanda kepanikan yang luar biasa. Kakak, tolong! Teriak Nadia berulang-ulang kali sehingga menarik perhatian orang-orang yang berada tidak jauh dari tempat kejadian. Nadia, terbata-bata Lisa memanggil Nadia, adik yang selama ini sangat ia rindukan. Kak Lisa, kakak bertahan ya, aku di sini. Tangis Nadia pun seketika pecah melihat kakaknya mengerang kesakitan. Nadia mendekap tubuh kakaknya sambil terus berteriak minta tolong. Darah Lisa merembas membasahi baju yang ia kenakan. Tak lama kemudian orang-orang datang dan membantu Nadia mengangkat tubuh Lisa yang tidak berdaya. Sementara itu di tepi jalan Saga dengan cemas menunggu kedatangan Lisa. Dan tiba-tiba Saga mendengar ada keributan tak jauh darinya. Tapi ia tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di sana karena terhalang tembok yang bangunan yang tinggi. Saga berusaha keluar dari dalam mobil. Pemuda itu terlihat frustasi karena suara keributan itu berasal dari jalan yang dilalui Lisa tadi. Hingga akhirnya Saga melihat orang-orang berjalan keluar dari lorong jalan itu. Dan betapa terkejutnya Saga saat melihat seorang laki-laki tengah membopong seorang gadis yang terlihat terkulai tidak berdaya. Wajah mereka terlihat tegang dan panik. Seperti disambar petir, Saga setelah menyadari gadis itu adalah Lisa yang telah berlumuran darah. Tubuh Saga bergetar hebat. Ingin rasanya ia berlari, tapi kakinya seperti membeku, tidak dapat ia gerakkan. Dengan sekuat tenaga, Saga berteriak memanggil orang-orang itu dan meminta mereka untuk segera membawa Lisa ke mobilnya. Nadia berlari ke arah Saga yang mulai dilanda kepanikan luar biasa. Tolonglah aku, kakakku terluka. Nadia memohon kepada Saga. Saga tertegun ketika melihat seorang gadis yang tak lain adalah Nadia memohon kepadanya untuk meminta pertolongan. Saga tidak menduga akan bertemu dengan gadis yang telah membuat kakaknya masuk ke rumah sakit itu beberapa waktu yang lalu. Nadia, cepat masuklah. Saga menggeser tubuhnya duduk di balik kemudi dan meminta Nadia segera masuk ke dalam mobil. Nadia yang sempat terkejut saat Saga menyebut namanya itu hanya menuruti saja perintah Saga. Setelah kedua gadis itu masuk ke dalam mobil, Saga segera memacu mobilnya menuju rumah sakit terdekat. Lisa, ya Tuhan, apa yang terjadi? Tanya Saga di balik kemudi panik. Saga bahkan belum menyadari ia sedang menyetir mobilnya sendiri.
Kakakku tertusuk, jawab Nadia dengan suara bergetar. Apa? Ya Tuhan, bagaimana ia bisa tertusuk? Tanya Saga lagi dengan wajah tegang. Ia berusaha melihat keadaan Lisa yang terbaring tidak berdaya di pangkuan Nadia. Sebenarnya akulah yang mereka incar, tetapi Kak Lisa, Nadia tidak dapat meneruskan kata-katanya. Tangisnya pun meledak. Melihat Nadia menangis membuat Saga merasa iba. Seketika rasa kesalnya kepada gadis itu hilang dan ia pun mengurungkan niatnya untuk menginterogasi Nadia. Selama ini Saga hanya mendengar cerita tentang Nadia dari Lisa, dan hari ini gadis itu sudah berada di hadapannya. Keadaannya sangat kacau. Bagaimana keadaannya? Tanya Saga. Kakak masih sadar, jawab Nadia gemetar sambil memperhatikan Lisa yang terpejam. Air matanya terus mengalir membasahi pipi. Nadia, di dalam tas itu ada handuk kecil. Kamu tutuplah luka kakakmu dengan handuk itu untuk mencegah lebih banyak darah yang keluar. Perintah Saga kepada Nadia. Tanpa banyak bicara, Nadia mengambil handuk di dalam tas. Ia kemudian membuka kancing baju Lisa. Nadia sempat terhenyak melihat luka di samping kiri perut kakaknya itu. Dengan hati-hati ia menutup luka kakaknya dengan handuk. Lisa mengerang kesakitan saat handuk itu diletakkan di atas lukanya, membuat Nadia merasa sedih dan syok. Maafkan aku kak, maafkan aku, bisik Nadia melihat kakaknya kesakitan. Nadia memegang erat tangan Lisa. Gadis itu terlihat sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa kakaknya. Ia merasa sangat bersalah karena telah membuat kakaknya terluka parah. Entah sudah berapa kali ia membuat Lisa celaka dan menderita. Tetapi kakaknya selalu saja bersikap baik kepadanya dan tidak pernah berubah sedikit pun. Ia tetap menunjukkan kasih sayang dan tanggung jawabnya sebagai seorang kakak. Seharusnya Nadia menyadari dari awal betapa Lisa sangat menyayangi dan peduli kepadanya. Lisa akan melakukan apapun demi kebahagiaan kedua adiknya, meski harus mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Selama ini ia menganggap Lisa adalah musuh, karena ia beranggapan Lisa adalah penghalang baginya. Dan ketika melihat kakaknya terkulai tidak berdaya dengan luka tusuk di perutnya, demi untuk melindunginya membuat Nadia merasa sangat bersalah dan terpukul. Air matanya bahkan tak akan pernah bisa untuk membayar semua kesalahan dan perbuatan buruknya kepada kakaknya selama ini. Sementara itu, Saga barulah menyadari kakinya telah dapat digerakkan meskipun belum sepenuhnya normal. Sesekali pemuda itu melihat ke arah kakinya. Meski terasa sakit, tapi ia telah mampu menyetir mobil sendiri. Bahkan kakinya pun sudah dapat menginjak rem dengan baik. Saga merasa sangat bersyukur. Ini musik set, bisiknya dalam hati. Ia tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur. Saga tidak tahu apakah ia harus merasa bahagia di saat Lisa mendapat musibah seperti ini. Saga bahkan tidak memikirkan apa yang akan terjadi dengan kakinya nanti. Ia sangat mengkhawatirkan keadaan Lisa saat ini. Bersambung. Selamat baca. Terima kasih.